Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar pemerhati Jembermu, sahabat Jembermu, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu lagi bincang-bincang santai, dan alhamdulillah kali ini sahabat Jembermu menghadirkan tamu istimewa. Ini lama ini anunya ini apa pesennya ini baru bisa nyampe ke sini. Kita sapa saja beliaunya. Assalamualaikum Ibu Erna. Waalaikumsalam Bu Nurul. Alhamdulillah, saya kenalkan dulu kepada sahabat Jembermu. Beliau adalah nama lengkap Ibu DRA Ernawati MPD. Alhamdulillah, sehari-hari beliau itu sibuk menjadi kepala sekolah laboratorium PAUD Yasmin Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian Bu Erna ini Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jember. Jadi tiap hari ngurusi pendidikan ya, baik di PDA maupun di PAUD Yasmin. Oke. Alhamdulillah Bu Ernawati bisa menyapa dulu kepada para sahabat Jembermu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bersama kami Ibu Nurul dan saya Ibu Ernawati. Pada sore hari ini saya mendapat kehormatan untuk sedikit berbincang-bincang terkait dengan Dikdasmen PDA Kabupaten Jember. Ya. Alhamdulillah, siap untuk sharing ya, pengalamannya pasti. Sudah mulai tahun kapan ini Bu Erna ya? Iya. Menjadi Majelis Dikdasmen, Ketua Majelis Dikdasmen ya. Kepemimpinan Bu Meni berarti dua kali? Satu kali. Oh, satu kali, yang ini ya 2015 2020 plus tambahan COVID. Ya. Alhamdulillah. Ya, dulu masih anggota ya kalau periode sebelumnya ya. Iya, alhamdulillah. Ini memang Aisyah ini di Jember memiliki TK ya, mengelola TK Aba itu ya, Aisyah Bustanul Atfal mengelola TK Aba. Memang baru punya TK ya. Kalau di Jogja kan punya perguruan tinggi. Ya. Kita alhamdulillah punya TK. Berarti ini sudah berkecimpung lama dengan dunia TK, bagaimana memajukan TK Aisyah Bustanul Atfal. Memang pendidikan ini kalau TK ini kan berarti anak-anak ya, usia dini, awal sekali pendidikan paling dasar untuk anak-anak kita, dan itu pendidikan yang paling menentukan masa depan anak kita. Yeah. Kadang orang kan menganggap remeh TK gitu ya, diulang nyopo TK gitu ya. Iya, betul. Iya. Ada masa-masa emas itu bisa diceritakan Bu Erna? Iya. TK ini. Jadi begini Bu Nurul, TK, kelompok bermain, TPA itu bagian daripada PAUD ya, karena saat ini sudah ada yang membawai Dirjen PNFI dan Dirjen PNFI ya. Jadi TK adalah bagian daripada PAUD. Jadi pendidikan anak usia dini dimulai dari usia 0 tahun sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun. Ya, sampai 6 tahun. Kalau dulu kan TK itu besarnya, bahkan Iya. sekarang PAUD ya. Persepsi saya dulu kalau PAUD itu yang lebih kecil, kemudian TK yang agak besar usianya. Iya, jadi sedangkan PAUD itu membawai, di dalamnya ada TK, taman penitipan anak, taman penitipan anak, iya, TPA itu taman TPA, penitipan anak, kemudian kelompok bermain, dan taman kanak-kanak. Iya. Itu dinamakan PAUD. Iya. Gitu ya. Ya. Jadi PAUD itu ada berbagai macam di dalamnya sesuai dengan kelompok umur.
Kelompok usia ya. Kelompok usia. Iya. Nah, tadi itu masa emas itu bisa dipisahkan bagaimana itu? Iya. Golden age ya. Golden age. Jadi golden age ini adalah masa-masa keemasan ya. Ya. Kita sebagai guru pendidik anak usia dini itu sebagai peletak dasar ya. Sebagai peletak dasar bahwasanya keseharian kita adalah mengasah 6 aspek perkembangan, Bu Nurul. 6 aspek perkembangan anak dini usia ini ya. Jadi yang pertama itu kita mengasah nilai agama moral. Nilai agama moral, kemudian ada 6 ya. Iya, yang kedua mengasah bahasa. Kemudian yang ketiga kita mengasah fisik motorik. Fisik motorik. Ya, fisik motorik ini dibagi dua, Bu Nurul. Ada lagi pisahnya. Fisik motorik kasar dan fisik motorik halus. Kasar dan halus itu apa? Kok eling bakso kasar, bakso halus? Iya. Anganan ya. Kalau kasar itu mengasah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi gerak ya. Hubungannya dengan gerak. Fisiknya. Kalau halus ini terbatas pada pergelangan tangan. Jadi dia mewarnai, mencocok, gitu gerak yang terbatas. Ya, terbatas dengan tangan 10 ini namanya motorik halus. Itu motorik kasar dan motorik halus, bukan bendel kasar dan halus. Iya. Kemudian yang keempat ada sosial emosional, Bu Nurul. Sosial emosional. Ya, jadi ada kecerdasan interpersonal ini ya, sama dengan kecerdasan interpersonal. Ya. Kemudian yang kelima kognitif, Bu Nurul. Ya. Apa itu kognitif? Dijelaskan kepada para. Ya, jadi kognitif itu berhubungan dengan kemampuan daya pikir, Bu Nurul. Mikir ya, kecerdasan otak gitu ya. Betul. Kemudian yang terakhir adalah seni. Seni kreativitas. Iya, termasuk menyanyi. Guru TK ini kan bahagia sekali ya. Iya. Ganti duit, gak di duit, nyanyi tiap hari. Ya. Mau kesusahan, mau apa pokok nyanyi terus itu ya. Happy. Jadi guru TK ini awet muda ya. Happy. Alhamdulillah. Jadi ada 6 aspek ini yang dipelajari ya. Iya, yang kita berikan dalam sehari-hari dengan model pembelajaran bermain, begitu ya. Jadi senang, fun, gitu ya. Jadi kata kunci di PAUD itu adalah senang, Bu Nurul ya, menyenangkan. TK Aisyah Bustanul Atfal. Ini saya sengaja menyebut Aisyah karena orang nggak ngerti TK apa Aisyah Bustanul Atfal, betul. Ini ditanamkan di sini 6 aspek ini ya, untuk anak-anak PAUD ini ya. Untuk anak-anak. Nilai agama apa sih diulang lagi? Anak cilik-cilik kui. Kalau di Aisyah ini sudah ada juknisnya, Bu Nurul, dari PP Aisyah. Pimpinan Pusat Aisyah. Sudah jadi satu ya, sudah jadi satu apa yang harus diajarkan ya. Jadi di situ ada hafalan surat-surat pendek begitu ya. Kemudian hadis. Ada hadis juga. Ada hadis ya. Menghafal hadis. Ibu nggak ngerti hadis ya. Jadi di sekolah TK saya ibu pinter ini. Iya, betul. Ada hadis-hadis pilihan itu ada diajarkan. Ada hadis-hadis pilihan. Kemudian ini tentang karakter ya, Bu Nurul ya. Jadi akhlakul karimah di situ. Kemudian muamalahnya bagaimana gitu ya. Jadi sudah ada juknisnya dari PP Muhammadiyah. Ini ya. Doa-doa, Bu Nurul. Doa-doa harian. Doa-doa harian gitu. Ya. Ini hadis ini yang tertarik hadis apa kira-kira yang diajarkan itu tentang apa itu tentang kebersihan ya, Bu Nurul. Tentang kebersihan. Anak-anak apal anadzafatu minal iman. Kita hafal ya. Hafal searabnya seartinya mereka. Hafal, Bu Nurul. Jadi tidak hanya yakin pintar juga ini. Iya, tidak hanya itu saja. Sekalian aplikasinya, Bu Nurul. Jadi kalau di sekolah itu biasanya membiasakan kebersihan itu yang bagaimana ya, seperti membuang sampah, keranjang gitu ya, yang sudah disediakan. Iya. Kemudian pada masa COVID ini ya, ini nampak sekali ya, karena di situ diasah bagaimana menjaga
kebersihan ya, kebersihan tangan dengan mencuci tangan. Ya, kan ya. gitu Anak ini bisa langkah, bisa 7 langkah. mencuci tangan. Bisa ya. Bisa. Kemudian memakai masker kan itu, menjaga jarak. Betul gitu ya. sekali. Justru dari anak-anak ini biasanya orang tuanya itu tersentuh. Betul. Ya, kalau tidak kan anak-anak masih polos ya, masih suci gitu ya. Harus ini. Kalau lampu merah saja ngajak anak kecil. Coba lampu merah nafas dimarahi sama anak yang kecil ini. Iya, masih merah udah jalan begitu ya. Malu rasanya kalau sudah ditegur anaknya. Sholat. Kalau bacaan sholat sepanjang itu apa diajarkan? Diajarkan Bu Nur. Sudah ada juknisnya juga. Ada juknisnya. Ya, ada juknisnya. Mabait itu juga anak-anak hafal. Hafal Bu Nur. Alhamdulillah. Tapi cara memberikannya memang bertahap Bu Nur. Ya, jadi sesuai dengan kelompok usianya. Sudah disesuaikan kurikulum yang ada itu ya. Waduh, hebat sekali deh ya anak-anak. Kalau bahasa ini terkait dengan bahasa ekspresi ya, ekspresi dan reseptif. Jadi bagaimana ketika anak-anak mendengar gurunya bercerita, kemudian dia bisa menceritakan kembali. Jadi membentuk komunikasi ya, komunikasi antar teman, antar guru kepada orang yang lebih dewasa. Kadang anak-anaknya TK kadang ada yang ngomongnya juga belum jelas itu. Iya. Belum jelas. Ya, jadi di situ dilatih juga ya. Betul. Jadi nilai-nilai agama ya kalau di TK Aba insya Allah ya, di TK Aisyah ini betul-betul tadi dasarnya itu diberikan. Karena saat itulah perkembangan otak anak maksimal saat usia 1-6 tahun gitu ya. Ya. Fisik, motorik tadi sudah. Sosial emosi apa itu kalau sosial emosional ini nggak kodam ya, agama moral tadi ada lagi ya. Sosial kan ini ya. Sosial itu bagaimana dia bisa kenal dengan temannya, kenal dengan gurunya, dan ini biasanya rata-rata bisa kita lihat pada saat tahun ajaran baru ya, bagaimana sosem itu atau sosial emosional itu sudah terbentuk. Biasanya kalau anak sudah sosemnya bagus dari sekolah, awal tahun ajaran baru ditinggal ibunya itu udah nggak menangis, sudah gitu ya, bisa adaptasi lah, mudah adaptasi dengan teman-teman baru, latihan menyapa begitu ya, mengenalkan nama. Iya. Nah ini juga bisa lewat ragam permainan Bu Nurul, pembelajaran yang tidak sengaja belajar tapi mengenal gitu ya. Jadi fun tadi itu ya. Ya. Nek kognitifnya masuk matematika di sini udah gini ya. Pikir kalau di TK itu biasanya bermain mengkonstruksi ya, seperti misalkan balok pasang kalau zaman dulu ya. Jadi menata balok atau mengkonstruksi balok ya, ketika lembaga itu memilih pembelajaran sentra itu ada namanya sentra balok begitu. Sentra balok. Iya. Ada berbagai sentra kayaknya gitu ya. Macam-macam anak-anak ya. Iya. Kalau seni, nyanyi sudah pasti lah. Iya, jadi seni itu biasanya memang berupa produk ya Bu Nurul. Apa produknya? Jadi anak-anak bisa termasuk menggambar Bu Nurul, melukis, sekaligus mewarnai, itu seni. Kemudian menyanyi itu juga seni. Kemudian anak-anak bisa diajari tari, nah itu juga produknya juga seni, produk dari seni itu sendiri. Iya, kalau anak-anak ada lomba mewarnai atau menggambar itu sudah bagus-bagus. Bagaimana menyatukan warna ya. Sembur itu saya yang kagum, anak kecil-kecil bisa sembur. Nah ini berarti di TK Aisyah ini sudah 6 aspek ini. Setiap hari kita berikan. Ada tema mungkin ya hari ini apa seperti jadwal gitu ya kalau anak sekolah besar itu ya. Jadi dikemas dalam bentuk tematik begitu Bu. Supaya menarik dan pinter. Kan guru ini penting sekali untuk menyampaikan kepada siswanya. Supaya bisa nyambung transfer ilmu. Jadi ada apa tentang menyiapkan guru-guru Aisyah ini? Jadi begini Bu Nurul,
kalau kita mencari ilmu Ya. setiap hari tidak ada habisnya kan. Betul, ilmunya Allah itu Iya. tak terhingga. Betul. Sehingga guru-guru TK ini menjadi sebuah kewajiban untuk selalu menimba ilmu. Banyak caranya Bu Nurul, jadi ikut pelatihan, Ya. ikut webinar. Kemudian yang sekarang lagi marak itu banyak guru-guru kita udah terjaring pada ini Bu, guru penggerak Bu Nurul. Ada guru penggerak. Guru penggerak. Apa yang digerakkan, Bu? Iya. Kayak olahraga saja mikirnya gerak badan. Kalau dulu bukan gitu ya. Guru Iya. penggerak apa? Gerakan apa Jadi ini ya? guru penggerak ini bergerak bagaimana kita bisa membawa anak-anak itu merdeka belajar. Bu Nurul. Merdeka belajar lagi, Iya, gitu ya. merdeka belajar. Orang sinau merdeka belajar. Iya. Jadi merdeka belajar itu Maksudnya, merupakan sebuah anak betul-betul merdeka ya, Iya. tidak dikungkung oleh perintah guru. Ya. Jadi kalau dulu Maksudnya itu kan pemikirannya itu iya. berkembang. Jadi guru itu Ah, hanya menjadi seorang fasilitator. iya. Jadi menyiapkan medianya. Hari ini misalkan kita mau bermain apa, Iya. ada 4 ragam bermain ya. Kemudian Bu Guru bisa menjelaskan satu persatu cara bermainnya itu bagaimana begitu. Kemudian menyilahkan anak-anak. Silahkan anak-anak mau main yang mana begitu Bu Guru. Jadi tidak Sesuai dengan merdeka ini, sesuai dengan hari ini dia Iya. mau apa, Iya. belajar apa, minat yang minatnya mana, yang gitu mana. ya. Jadi kalau sesuai minatnya, hasilnya Betul. akan lebih Bagus, Bagus, ya. gitu Tidak ya. teacher center kalau dulu itu kan ya, apa guru- jadi guru tema ini apa? betul. Merdeka belajar di TK maksudnya seperti itu ya. iya, Bu Nurul. Milih sendiri Milih peminatannya itu Iya. apa gitu ya. Oke, Betul. itu merdeka belajar di Belajar PAUD. di PAUD. Nah, Bu, sekarang ini disiapkan ya guru penggerak tadi itu ya. Iya, apa penggerak atau dia peminatan tentang pembelajaran tadi itu ya. Iya. Heeh. Jadi ada program khusus Bu Nurul dari Iya. kementerian. Jadi guru-guru ini dapat ilmu khusus bagaimana cara dilatih khusus, terutama pada penyiapan rencana kegiatan bermain. bermain. Ya, jadi biasanya guru pada setiap tahunnya itu membuat rencana kegiatan tahunan, Bu. Ya, mempersiapkan permainan apa Iya, yang menarik buat betul. siswa dan itu mendidik gitu. Benar, jadi itu di breakdown menjadi rencana semester, kemudian rencana bulanan atau mingguan, kemudian diajari bagaimana membuat rencana kegiatan harian ya sesuai dengan abad 21 gitu. Abad 21 ini ya. Berarti walaupun anak-anak ini pun harus Mengikuti mengikuti zaman. zaman. Betul. Masya Allah. TK apa ini ada berapa guru penggerak yang bisa dimiliki Aisyah, guru penggerak ini? Apa semua TK dapat? Belum. Yang saya tahu ini TK Aba ada 4 guru, Bu. 4 guru yang Ada 4 sudah guru yang sudah siap jadi guru tergabung penggerak. jadi guru penggerak. Nah, ini menggerakkan seluruh TK yang ada di Iya, Jember ini jadi ya, TK-TK Aisyah gitu ya. jadi begini Bu Nurul. Jadi guru penggerak di situ menggerakkan sekolahnya masing-masing. Sekolahnya sendiri-sendiri Sekolahnya dulu. sendiri-sendiri dulu gitu. Bagaimana dia bisa memberi kontribusi kepada guru-guru, ke teman-temannya yang lain. Teman-temannya gitu. satu sekolah Iya, ini dulu. satu sekolah dulu. Gitu, ya. Supaya tambah maju pendidikannya Betul. tambah meningkatlah ya Betul. anak-anak kita. TK Aisyah Bustanul Atfal. Kita di Jember ini punya berapa? Ada berapa jumlahnya? Jumlah TK 45 lembaga menurut. 45 lembaga. Nah, Terus masing-masing satu lembaga ini kan ada berbagai tadi itu ada TPA, ada Iya. Tidak semuanya Bu Nurul. Jadi lembaga TK-nya sekabupaten ini ada 45, kemudian kelompok bermainnya ada 15. Kemudian TPA-nya baru 3 Bu Nurul. Itu pun ada di sekitar kota ya. Kalau kita kan punya 23 PCA, berarti ini satu PCA ada yang lebih ada yang punya lebih dari satu ya? Iya, Kan betul. 45. Ranting lagi Bu Nurul. Ranting Tidak juga hanya punya. PCA ya, rantingnya juga Alhamdulillah. punya. Nah, ini mendidik anak-anak kecil ini ya. Iya. Kalau 45 ini ya luas, ditambah lagi tadi kelompok bermain, Iya. juga TPA. Pasti ini ada tenaga banyak yang diperlukan.
menyerap tenaga guru yang banyak ya. Gurunya ada 289 guru. 289. Ya. Nah, alhamdulillah. Coba ini kita membantu anak bangsa yang kecil-kecil Kecil-kecil. 289 guru. 9 guru. Ya. Alhamdulillah seluruh Jember. Kalau Ya. muridnya ada 3.165. 3.165 hari ini gitu ya. Ya, sampai hari ini. Sampai dengan hari ini 3.165 luar biasa. Ya. Ini generasi kita ini ya. Iya, betul Bu. Iya, iya luar biasa ya. Iya. Kemudian mereka guru-guru ini tentu dididik ya bagaimana untuk memajukan kaumnya, termasuk jadi guru penggerak itu. Ya opo menggerakkan seperti ini. Apalagi di pandemi seperti ini pembelajaran di sekolah kok enggak malah TK kan angel. Iya, betul Bu Nurul. Jadi di masa pandemi ini jadi melalui daring semuanya ya, Daring semuanya. Guru penggerak itu melalui daring. Mulai dari semua kalau guru penggerak ini. Jadi ada waktu-waktu khusus teman-teman itu dilatih ya dengan pihak kementerian ya untuk menjadi guru penggerak ini yang hasilnya nanti akan diaplikasikan pada sekolahnya masing-masing. Yang saya sebutkan tadi semuanya terkait dengan rencana kegiatan pembelajaran karena memang di abad 21 ini ya pada saat pandemi Covid guru-guru harus bisa atau kayaknya harus dipaksa untuk bisa untuk bisa IT. menggunakan teknologi ya IT, bagaimana dia membuat video pembelajaran gitu ya yang bisa diputar terus betul, ya, YouTube betul. diajari juga ya. Iya, jadi setelah membuat video pembelajaran nanti guru kan mengajar. Nah, video pembelajarannya itu di-share kepada wali murid begitu ya. Kemudian diikuti oleh anak-anak. Bagaimana sebuah pembelajaran itu diberikan lengkap di dalam video pembelajaran itu. Nah, itu juga salah satu yang dibahas di dalam guru penggerak itu. Jadi dalam kondisi apapun harus dipaksa mengikuti situasi ini supaya tidak tertinggal. Jadi bukan sekolah ini libur. Iya, tidak TK ini tapi tetap ada pembelajaran. Di Aisyah alhamdulillah ya. Tapi untuk yang di pelosok-pelosok ini bagaimana itu ya masih menjadi kendala. Iya, betul Bu. Jadi sinyal juga berat. Betul. Jadi tidak semua pembelajaran daring ini menyerap dari seluruh wali murid ya atau anak-anak ya. Kalau yang di kota insya Allah lah bisa ya. Kalau di desa-desa kan itu kayak di hutan-hutan gitu ya kan sinyal juga itu. Hanya 1-2 mungkin yang punya HP Android ya sehingga kemarin itu cara mengatasinya guru-guru pakai video call Bu. Video call. Iya, video call. Jadi video call itu nanti dikelompokkan karena bisa menampung 4 anak ya. Kalau banyak-banyak juga tidak kondusif. Jadi 4 anak. Segala cara lah ditempuh. Iya, betul. Segala cara ditempuh supaya anak tetap bisa belajar. Terus memotivasi orang tuanya yang paling berperan kalau saat-saat pandemi seperti ini ya. Iya. Berarti TK apa ini? Alhamdulillah sampai di pelosok-pelosok desa. Ya. Aisyah sudah bisa membantu anak negeri ini. Kemudian prestasi guru. Alhamdulillah Bu Nurul. Prestasi guru banyak Bu Nurul. Jadi kemarin ini juga saya rekam dalam rangka guru ya. Lomba guru ini dapat juara 1 lomba membuat video pembelajaran Bu Nurul. Nah, itu dimenangkan oleh TK Aba 4 Mangli. Kemudian TK Aba 4 Mangli bisa memenangkan ya. Iya, juara 2-nya TK Aba Kaliwates. Nah, kemudian ada lagi ini lomba tingkat apa di mana? Kabupaten. Ya, yaitu yang paling terbaru. Ya, paling terbaru itu ya lomba di saat pandemi ini. Iya, betul. Pembelajaran gitu video pembelajaran. Ya, dan itu kita meraih 2 itu berarti ya. Meraih 2. Kemudian ada lagi video ini lomba menyanyi duet. Gurunya. Iya, gurunya. Iya.
Kemudian lomba MTQ Bu, juara juara 2. juga juara 2. Tingkat kabupaten. Nyanyi oke. Iya, MTQ juga oke. Oke, alhamdulillah. Ini kan harapannya murid-muridnya juga bisa untuk MTQ sebagai generasi. Jadi prestasi juga oke. Ya, siswanya ada. Siswanya saat ini lomba-lomba apa kalau siswa ini? Ada tafid Bu Nurul. Tafid. Ada di TK Bakaliwates itu satu anak menjuarai sampai 23. Berarti ke apa itu? 23 kali Bu. Di masa pandemi Covid Bu. Mengikuti setiap ada cabang di saat Covid saja 23 kali kejuaraan. Satu anak semua diikuti. Iya, luar biasa. Apa saja itu yang diikuti lomba itu? Ada Bakaliwates ini. Bakaliwates. Jadi lomba tafid, kemudian lomba apa itu yang membaca itu Bu Nurul? Ya. Membaca apa? Al-Quran yang dilihat tartil dari 2 lomba itu. Tapi kan pelaksananya bermacam-macam gitu. Dari mana diikuti semuanya. Memang mental juara ini ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditularkan kepada TK apa yang lain ya, supaya menyiapkan anak didiknya bisa menjadi mental juara. Luar biasa ya. Jadi ini prestasi guru dan siswa. Ini berarti TK Aisyah Bustanul Atfal ini bermanfaat. Kan tidak semua anggota Aisyah atau yang nyelokolakan Aisyah ya. Rata-rata semuanya di luar itu. Semuanya bisa di sana. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah ini banyak hal ya Bu Irna yang bisa disampaikan dari Aisyah ini ya, TK Aisyah Bustanul Atfal. Ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin khusus disampaikan kepada sahabat Jember. Silakan Bu Irna terkait TK Aisyah Bustanul Atfal. Alhamdulillah TK Aisyah Bustanul Atfal ini menjadi teladan di lingkungan Kabupaten Jember. Hal ini bisa ditengarai melalui sudah ikutnya TK Aba dalam akreditasi. Ada akreditasi juga TK Ada. Jadi penjaminan mutu TK tidak hanya menyelenggarakan saja, tetapi kita lihat sejauh mana keberadaan TK terkait dengan perform guru, perform murid, kemudian tata laksana administrasi. Nah, itu yang paling penting sehingga diakui oleh Badan Akreditasi Nasional. Begitu. Ada yang sudah dapat A? Ada menurut. Jadi insya Allah TK Aba saya mempunyai cita-cita selesai jadi ketua Dikdas ini. Saya minta TK Aba sudah terakreditasi semua. Insya Allah masih 30% menurut. Yang belum. Yang lainnya sudah ya. Sudah. Nah, kalau sudah ikut akreditasi kan sesuai dengan apa ya standar standar yang masyarakat lah gitu ya, kemampuan yang diperlukan oleh masyarakat. Dan ya alhamdulillah saya kira cukup ya Bu Irna. Mudah-mudahan ini TK seluruh Kabupaten Jember lebih semangat lagi bagaimana menyiapkan generasi yang tadi golden age itu ya. Luar biasa sekali. Sahabat Jembermu, inilah yang bisa kita bincang-bincangkan. Mudah-mudahan anak-anak kecil kita ini tidak kita remehkan. Justru dari kecil inilah standar yang paling dasar ilmu pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Dasar sekali. Jadi tidak salah kalau kita itu menyekolahkan putra-putri kita kecil-kecil ini di Lembaga Aisyah Bustanul Atfal. Terima kasih sahabat Jembermu, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.